3 cara melepas kemelekatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Salam dan salam berlimpah. Sahabat, kali ini saya ingin membahas bagaimanakah caranya untuk bisa melepas kemelekatan itu sendiri. Nah, bagi Anda yang belum tahu apa itu kemelekatan itu artinya adalah kita melekat pada suatu hal. Kalau misalnya kita berharap terhadap doa yang kita panjatkan, kemudian pengharapan itu membuat diri kita menderita, berarti kita melekat. Atau ketika kita merasa khawatir terhadap masa depan kita, kehidupan kita, rezeki kita, kemudian rasa khawatir itu semakin menjadi-jadi, ya, maka itu juga melekat. Ketika Anda punya ketakutan atau trauma di masa lalu dan trauma itu masih Anda ingat-ingat atau mungkin masih Anda rasakan sampai sekarang, kemudian Anda belum bisa move on, belum bisa melupakan, itu artinya Anda melekat. Nah, tentu saja kemelekatan ini adalah sesuatu yang bisa membuat kita menderita. Itulah kenapa, agar kita tidak selalu menderita terhadap kemelekatan di dalam kehidupan kita, saya akan sampaikan 3 hal bagaimanakah caranya untuk bisa melepas kemelekatan ini. Nah, apa saja itu? Pertama, Anda bisa alihkan atau alih fokuskan ke hal lain. Contoh, ketika Anda teringat pada sesuatu yang membuat Anda takut, membuat Anda merasa menderita, membuat Anda merasa sedih, membuat Anda merasa muncul rasa yang tidak nyaman, ya, maka Anda bisa alihkan ke hal yang lain. Contoh begini, saat Anda punya cicilan hutang, ya kan, kemudian Anda mikirnya, aduh ini cicilan hutang udah mau jatuh tempo ini, penghasilan turun lagi, orderan lagi sepi lagi, job lagi sepi lagi, misalnya seperti itu. Kemudian ketika Anda fokuskan pikiran Anda ke situ terus-menerus, otomatis yang terjadi apa? Ya, yang terjadi adalah penderitaan, bukan? Ketika Anda semakin menderita, otomatis kehidupan Anda menjadi tidak bahagia. Nah, caranya bagaimana? Alihkan saja. Misal Anda selama ini atau mungkin tadi terpikirkan cicilan hutang, penghasilan turun, itu misalnya, ya kan. Kemudian fokus alihkan pada hal lain. Contoh, oh ya, meskipun penghasilan turun, saya masih bisa mendapatkan penghasilan. Alhamdulillah ya Allah, Anda mulai mensyukuri. Oh ya, meskipun cicilan hutang itu masih jatuh tempo beberapa hari ke depan misalnya, masih ada waktu, ya. Atau Anda bisa alihkan pada hal-hal yang bisa Anda syukuri terhadap kondisi Anda saat ini yang baik-baik. Contoh, Anda masih punya kesehatan kan saat ini, mata Anda masih bisa melihat dengan baik, organ tubuh Anda masih bekerja dengan normal, anggota tubuh Anda bisa Anda gunakan dengan baik, dan seterusnya. Ketika Anda bisa mengalihkan ke hal-hal lain yang bisa memberdayakan dalam hidup Anda, maka Anda sudah mulai berkurang rasa kemelekatan Anda, rasa ketakutan Anda, rasa kekhawatiran Anda, dan seterusnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Anda bisa doakan orang lain. Contoh, kalau Anda saat ini punya cicilan hutang, ya, karena setiap hari Anda berdoa agar hutang Anda bisa lunas, dan ketika Anda berdoa agar hutang Anda bisa lunas, Anda malah semakin tidak nyaman, semakin terbebani, semakin menderita. Nah, lalu bagaimanakah caranya? Caranya adalah Anda cari orang lain yang juga punya hutang sama seperti Anda. Lebih bagus kalau misalnya Anda tahu jumlah nominalnya berapa, Anda tulis satu-satu siapa saja orang yang ingin Anda doakan. Setelah Anda ketemu daftar namanya, Anda mulai doakan mereka. Anda mulai berdoa dengan tulus agar hutang-hutang mereka itu bisa segera lunas. Ingat,
Ketika Anda berdoa untuk kepentingan diri Anda sendiri, keinginan diri Anda sendiri, itu artinya Anda akan semakin memupuk dan menyirami ego Anda. Dan perlu Anda tahu bahwa ego itu adalah sumber dari segala penderitaan ketika semakin hari semakin Anda sirami. Mulailah berdoa untuk orang lain, mendoakan orang lain. Kalau Anda saat ini belum punya jodoh dan Anda sudah berdoa untuk diri Anda sendiri agar dimudahkan jodoh, tetapi jodoh Anda belum juga datang-datang, ya, lalu Anda semakin menderita, maka mulai sekarang sudah saatnya Anda mendoakan orang lain yang juga hajatnya sama dengan Anda, yaitu ingin disegerakan jodohnya. Nah, mulailah untuk banyak-banyak mendoakan orang lain, sahabat. Karena ketika Anda semakin sering mendoakan orang lain dengan tulus, maka kemelekatan Anda semakin berkurang. Bahkan Anda sudah tidak melekat lagi. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah Anda pasrahkan semuanya kepada Allah. Iya, pasrah di sini bukan berarti putus asa, tetapi pasrah di sini adalah menyerahkan segala sesuatu. Hasilnya nanti seperti apa, itu urusan Allah. Ketika Anda sudah berusaha, sudah melakukan usaha secara lahiriah, ya, secara fisik, kemudian Anda pasrahkan, ya Allah, saya sudah melakukan ini, ya Allah, saya sudah melakukan A, B, C, D, E, ya Allah, untuk hasilnya saya serahkan semuanya kepadamu, ya Allah. Untuk hasilnya saya tidak tahu, mau bagus ataukah tidak, itu urusanmu, ya Allah. Saya sudah tidak punya wewenang lagi. Yang bisa saya lakukan adalah berupaya sebisa dan semampu saya, dan semuanya ini setelah saya lakukan, saya serahkan kepadamu. Nah, ketika Anda sudah bisa menyerahkan, sudah bisa pasrah, sudah bisa cuek terhadap hasilnya nanti seperti apa, masa bodoh, ya kan? Anda sudah tidak melekat lagi. Contoh simpelnya begini, ketika Anda saat ini sedang melamar pekerjaan, ya, Anda sudah mengirim lamaran pekerjaan ke perusahaan A, B, C, D, dan seterusnya. Kemudian tugas Anda kan menunggu, ya kan, setelah itu. Lalu Anda tunggu dan Anda terlalu berharap, maka Anda akan melekat di situ. Akan muncul kemelekatan di situ. Tetapi ketika sembari Anda menunggu, ya, menunggu di sini Anda melakukan aktivitas lain, lalu Anda menyerahkan semuanya kepada Allah. Entah nanti diterima ataukah tidak, itu urusan Allah. Anda sudah tidak mengurusinya lagi untuk hasilnya, maka Anda sudah tidak ada kemelekatan di situ. Nanti mau diterima, ya alhamdulillah, tidak pun tidak masalah, bukan urusan saya lagi. Karena tugasnya sudah selesai, yaitu mengirimkan surat lamaran pekerjaan di beberapa perusahaan tertentu yang Anda tuju. Nah, yang ketiga adalah pasrahkan, ya sahabat, ya. Ketika Anda sudah memasrahkan semuanya kepada Allah, maka hati Anda bisa menjadi lebih tenang lagi, batin Anda menjadi damai, kebahagiaan bisa dengan mudah Anda ciptakan sendiri. Alhasil, ya, keajaiban pun bisa tercipta, kemudahan bisa datang. Tetapi jangan terjebak, ya sahabat, ya. Anda jangan bilang seperti ini, saya lepaskan kemelekatan dengan cara ini, dengan metode ini misalnya, biar nanti keajaiban datang. Nah, itu sendiri sudah melekat. Jadi silakan lepaskan kemelekatan itu secara alami tanpa Anda berharap. Ketika Anda merekayasa, saya lepaskan kemelekatan, biar ini, itu sudah melekat sendiri, ya. Anda sudah tidak bisa melepas kemelekatan lagi kalau seperti itu. Jadi lepaskanlah kemelekatan dengan cara yang saya sampaikan ini sebisa dan semampu Anda. Latihlah diri Anda. Sampai sekarang saya sendiri pun juga masih berlatih untuk hal ini. Karena yang namanya manusia itu setiap hari, setiap minggu, setiap bulannya, setiap tahunnya, bahkan setiap detiknya itu bertumbuh. Baik, itu saja sahabat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya share bisa bermanfaat, berguna bagi Anda. Saya selalu doakan agar hidup Anda berlimpah, agar Anda dimudahkan rezeki, dan agar Anda digampangkan segala hajat serta urusan Anda. Sekian dari saya salam, terima kasih, dan salam berlimpah.